Haleluya. Good morning everyone. Mari kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabbi, thank you Lord. Oke. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, kita sama-sama datang sama Tuhan biar kita dibangun roh kita sebelum kita beraktivitas ya. Kita mau bersekutu dengan Tuhan sebab Dia pribadi, Dia Tuhan yang mengenal pribadi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami. Kami mau maju, kami mau berkembang, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tak akan pernah kami biarkan sedikit pun kami stagnan. Kami mau terus maju di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Benar Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat hatimu, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
Engkau, hanya Engkau, ya Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dia Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita. Haleluya. Kami sembah Engkau, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Yesus, Allah yang kudus. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Yesus kami puja, Yesus kami sembah sebagai Raja. Oh, haleluya. Shandara bayara lalala makana mayara lalalamu. Oh, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja, disembah. Oh, ya Rabba ya lalama, haleluya. Oh, besar kasih-Mu Tuhan, mengalir, mengalir, membaharui kami setiap hari. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Dia begitu baik dan sungguh baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Bapa, karena Bapa selalu ada buat setiap kami. Thank you Lord. Kau baik bagi kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mau diingatkan, dituntun, bahkan ditegur. Kami mau buka hati kami bagi firman Allah. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, bagaimana pagi hari ini? Ya, berjuang kita ya. Kadang-kadang ngantuk, ya kan? Mungkin suara saya terlalu merdu sehingga mendengar suara saya langsung hanya Engkau. Langsung hanya. Ya, nanti coba saya nyanyi ya, hanya Engkau. Nah, biar enggak ngantuk ya. Memang suara ini memang tidak boleh terlalu merdu. Haleluya. Yuk kita buka dalam Wahyu 2. Ya, kita mau lihat lagi jemaat di sini. Kita sudah belajar dari jemaat Efesus, jemaat di Smyrna, di Pergamus, dan kali ini kita belajar dari jemaat di Tiatira ya. Bagaimana Tuhan mengingatkan, menegur apa yang perlu diubah begitu ya. Perlu diketahui, ini kita buka dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 ya. Wahyu pasal 2 ayat 18. Perlu diketahui, ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus menegur ketujuh jemaat di tempat ini bukan berarti Tuhan benci, tetapi supaya mereka berubah dan bertobat, dan mereka menerima upah mahkota kemenangan. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini jangan pernah kita salah kaprah bahwa Tuhan itu ternyata membenci jemaat. Tidak, sama sekali tidak. Nanti saya akan menjelaskan sedikit. Haleluya. Oke, sebentar. Oke. Yuk kita baca sama-sama yuk di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 dan seterusnya. Kepada jemaat di Tiatira, demikian firman Allah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya. Oke, ayat 19. Saya pikir perlu kita bertanya sama Tuhan ya. Kenapa ya Tuhan Yohanes menuliskan kepada jemaat di Tiatira ini ada penekanan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kenapa ya harus seperti itu dituliskannya? Ya. Saya juga lagi bertanya kepada Roh Kudus, ya kan? Kenapa harus ditekankan seperti ini? Ya, kita bertanya biar nanti Roh Kudus yang menjawab. Ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Wow, kasih dan iman. Lagi, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Wow, pelayanan, ketekunan. Ada 4 hal ini ya, kita pegang ya. Mereka hebat ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin lebih dari kita LCC ya. Mungkin lebih dari kita LCC ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, hebat. 5 poin yang kita pegang dari jemaat Tiatira. Tetapi ayat 20, namun tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Tahu Isabel? Ya, Isabel ya. Siapa pernah sebel hatinya? Yang menyebut dirinya nabiah.
mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Oh, 5 poin yang dia pegang hebat dalam kasih, dalam iman, dalam pelayanan, dalam ketekunan. Bahkan pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama, 5. Loh kok bisa Pak? Kan kasih. Berarti kan dia memang memiliki kasih. Kasih kan lebih dari segalanya. Yang dimaksudkan di sini adalah kasih mereka itu ternyata masih kompromi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Kata kuncinya nggak apa-apa, kira-kira begitu. Ya, ini ada wanita Isabel, ya. Saya menyebutnya Isabel lebih enak daripada Isabel, ya. Isabel ini, ya, dia itu perempuan, dan Isabel ini bukan berarti dia ratu dari perjanjian lama hidup lagi, tidak. Ya, tetapi dia ini seorang istri pengikut Nikolaus. Nikolaus itu seorang bidat pengajar sesat yang membuat orang-orang sesat pada waktu itu. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini Isabel ini bukan roh. Lalu dia gentayangannya gitu ya. Nah, bukan ya, dia bukan kuntilanak ya. Isabel ini benar-benar nama. Makanya jangan kasih nama anakmu nanti Isabel ya. Jangan. Nggak usah ya. Yang menyebut dirinya nabiah. Nah, mereka membiarkan wanita ini ada di Tiatira untuk mengajar, bahkan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Level hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang setia, yang bahkan mungkin di atas rata-rata, untuk menyesatkan mereka sehingga hamba-hamba Tuhan ini berbuat zina di dalam roh mereka dan memakan persembahan-persembahan berhala. Ya, persembahan-persembahan berhala itu najis. Kenapa? Tuhan pernah kasih lihat saya persembahan-persembahan berhala yang ada di kuburan, yang ada di sebuah tempat ya, yang dipersembahkan kepada patung segala macam. Itu ada roh yang mengeluarkan cairan dari mulutnya dan mengenai semua makanan dan persembahan itu. Makanya disebut najis Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu betul-betul memperingatkan ya, dan saya melihat ya, apalagi yang pakai pelaris begitu ya, sama juga ya. Jadi makanya kalau kita makan di tempat tempat rumah makan, kita perlu berdoa sungguh-sungguh ya. Berdoa sungguh-sungguh, kuduskan makanan itu ya, dan roh jahat tidak akan menyentuhnya walaupun ada pelaris di situ ya. Itu pesan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan langsung kau hantam-hantam itu nasi padang, bakso ya kan, tanpa berdoa lebih dahulu ya. Nanti saya pernah diajak mama saya makan di sebuah bakso. Saya ingat ya, cerita dikit ya. Itu baksonya terkenal sekali di Pontianak ya, boh. Tapi ya saya melihat di situ, kok ada sosok ini ya kan. Ya udahlah, demi menyenangkan hati beliau ya, duduk di situ dan pesan bakso. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, mata itu ya, mata roh jahat itu ya. Lalu saya melihat ada itu keluar seperti lendir memasuki semua bakso-bakso yang orang makan. Makanya saya bilang, tapi dalam hati ya udahlah, pesan aja. Saya bilang pesan aja. Kita makan ya, saya pasti harus makan, nggak mungkin nggak makan ya kan. Dan di situ
kita makan, tapi kita berdoa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya tidak melihat mereka, roh-roh jahat itu mengenai makanan kami. Jadi aman Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya makannya ya biasa aja sih, hanya terasa asin doang ya. Hanya terasa asin doang, itu doang. Orang-orang bilang cocok. Makannya itu waduh kayak gimana Bapak Ibu Saudara, lahap sekali ya. Saya enggak ya, saya enggak. Mending saya makan Indomie di rumah lebih enak ya. Tapi ya sudah, Tuhan membukakan pengertian seperti itu. Oh ternyata begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, mereka ini disesatkan oleh Isabel, wanita yang mengajar, yang mengaku dirinya nabiah. Nah, padahal wanita ini penyesat Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan membenci itu. Tetapi sikap orang-orang di Tiatira, termasuk para penatua di situ, mereka tersesat, ya udah nggak apa-apa, datang aja, pelayanan aja, nggak apa-apa. Itu dia yang Tuhan nggak suka, ya. Itu yang Tuhan sebut kasih di situ. Jadi banyak kompromi, tidak ada penatua itu marah-marahin hamba Tuhan itu. Tidak ada para hamba-hamba para pelayan di situ menegur dengan keras. Itu yang Tuhan tidak suka. Ternyata Tuhan suka kepada setiap orang yang menegur dengan keras ketika ada orang tersebut atau dari jemaat yang salah dalam bertindak, salah apalagi sampai penyembahan berhala. Harus ditegur, kalau tidak Tuhan yang tegur. Tuh lihat, aku mencela engkau walaupun engkau sudah melakukan 5 hal. Kasihmu, imanmu. Mungkin kalau mereka ada doa pagi, morning prayernya bukan jam 4:30 ya, kasihmu. Tetapi jam 2 pagi. Kalah kita ya. Ya, morning prayernya jam 2 pagi. Tapi Tuhan mencela. Ya, Tuhan mencela. Kenapa Tuhan mencela? Karena membiarkan dan tidak menegur. Nggak apa-apa. Yang penting pelayanan. Ayo pelayanan. Biar dia berbuat dosa, enggak apa-apa. Tuhan mengampuni. Tapi enggak pernah menegur. Itu Tuhan mencela Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukurlah engkau kalau engkau punya gembala yang agak cerewet ini dan menegur engkau. Ya, kita belajar dari jemaat di Tiatira ini. Ya, kemana oi? Kenapa? Kamu udah lama gak doa ya? Aduh, kamu ini gak disiplin dengan doa. Ayo mana? Doa. Ya, gak berdoa gak boleh pelayanan. Ya, gak berdoa gak boleh ikut KKR. Ya, yang ikut tetapi yang doanya selalu begini. Hanya engkau pribadi yang hilang, dia tak kemana ya kan, tak kemana batang hidungnya ya, batang lehernya pun tidak ada, lalu tiba-tiba ada lagi. Ya, ya selalu begitu setiap doa ya. Cobalah dia gosok gigi dulu, ya kan, cuci muka dulu pakai Biore, ya, entah pakai apalah, pakai sabun B29 aja biar kuat, biar keras mukanya ya kan. Nah begini terus matanya, hanya engkau pribadi ya. Ya harus bayar harga Bapak Ibu, ya harus bayar harga ya. Kita ikut Tuhan itu ya, kalau kita ikut Tuhan, betul-betul kita ini belajar untuk bayar harga. Bayar harga itu yang banyak orang gak mau. Ya, oke. Ya, jadi ayo disiplin. Jangan ngantuk terus, ya kan. Ya sekali 2 kali oke lah, tapi belajar dong. Ya dong, ayo dong, bayar harga dong. Ya siram kayak kepalanya pakai air hangat, ya kan. Wow. Ya Pak, saya tiap hari sampo ya, pakai sampo clear. Saya sampo biar saya mau jreng begini. Ya harus begitu ya.
Jadi jangan cuman setor muka, harus sungguh-sungguh, nanti ditegur Tuhan nih ya. Ikut sih ikut, tapi cuman formalitas biar nggak dimarah. Itu dia, nanti Tuhan yang tegur. Yang penting saya sudah tegur ya. Di hadapan Tuhan saya boleh cuci tangan seperti Pilatus. Ya Tuhan ya, saya udah negur loh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti di sini. Ayat yang ke-21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Isabel itu ya, pada hari-hari terakhirnya dia tidak lama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sayang sama hamba-hambanya. Walaupun sempat jatuh, tetapi Tuhan ya membuat Isabel ini. Tuh lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, Tuhan ya membuat mereka dalam kesukaran besar. Itu pun Tuhan masih sayang loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau bilang, sakit kan? Nggak enak toh. Aduh, mending kita taat sama Tuhan ya, belajar dari jemaat di Tiatira ini supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tidak kompromi dengan aturan-aturan penyembahan berhala nenek moyang, adat istiadat yang membuat kita itu jatuh seperti ritual-ritual yang pakai mantra-mantra ya, mantranya apa kek ya, nggak ngerti saya. Bapak Ibu Saudara, jangan seperti itu ya. Harus kita benar-benar bertobat ya. Kalau keluarga kita ini kan, lingkungan kita kan apa namanya ya, rentan dengan hal-hal seperti itu. Bukan rentan, apa namanya, dekat, sangat dekat dengan hal-hal seperti itu. Walaupun sudah Kristen, sudah Kristen ya. Oleh sebab itu jangan kita kompromi. Kalau ada seperti itu, no, jangan ikut ya. Jauh-jauh deh ya, jauh-jauh ya. Saya dapat laporan kemarin dari Jacob itu ya. Iya pastor, nenek saya meninggal di taburin beras apa gitu, saya lupa ya, beras emas. Ya, ditaburin beras gitu ya, biar buang sial katanya. Oh, berarti setiap ada orang meninggal di sini kena sial dia. Aduh, kasihan. Ya, dibuang sial. Tapi saya bilang, kamu ikut buang, lempar-lempar beras. Enggak pastor, saya jauh-jauh. Terus jauh-jauh sambil lempar beras, saya bilang. Enggak katanya. Ya bagus, saya bilang, jangan itu. Saya jauh-jauh pastor katanya. Ya bagus ya, jangan ikut-ikutan. Ya, tuh. Tuhan bilang di ayat Rasul Yohanes bilang di sini, mereka akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Nah, Tuhan aja masih kasih kesempatan. Ayat 23. Dan anak-anaknya, waduh. Lihat ini baik-baik. Ya, lihat ini baik-baik. Dosa orang tua turun ke anak. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Ngeri loh. Jangan pikir ini kan kasih karunia, Tuhan pasti mengasihi kita. Ya tahu Tuhan mengasihi kita, tapi kalau tidak bertobat, jangan kau bilang Tuhan mengasihi kau. Tuhan tetap pegang semua perkataannya di Taurat. Ya, kalau ada orang yang membenci aku dan tidak bertobat, menyembah berhala, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Ya, aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada tetangga, kepada kepada anaknya loh. Dari sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Jadi jangan pikir antara perjanjian baru dan perjanjian lama dan perkataan Tuhan. Di tahun ke-95 hidupnya Rasul Yohanes ini,
tahun 95 Masehi. Jangan pikir Tuhan itu nggak berpegang pada hukum-hukumnya. Wah, ingat baik-baik, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Ya, kalau kita hidup benar, Tuhan yang menanggung semua. Tetapi kalau kita tidak taat, Tuhan akan menghajar kita supaya kita bertobat. Tapi masalahnya ini kok ayatnya serem banget sih. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Nah Tuhan Yesus, tolong setiap umat-umatmu di LCC ini Tuhan. Ya, yuk Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Tuhan tidak main-main. Oleh sebab itu kita harus betul-betul jaga hidup kita ini. Ya, bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu akan aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Artinya Tuhan mendukung, Tuhan senang kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nikolaus ini. Ternyata ajaran Nikolaus ini menyebar ke beberapa distrik, ya, dan membuat mereka itu dinajiskan oleh ajaran itu. Tetapi apa yang ada padamu, ayat 25, peganglah itu sampai aku datang. Bapak Ibu Saudara, di zaman ini percaya ya, Tuhan akan datang kedua kali. Ada amin? Ya, pegang itu. Imanmu yang mungkin masih kecil, pegang itu. Pegang. Ya. Mungkin iman kita belum besar, tetapi iman kita masih kecil. Pegang itu. Jangan lepaskan. Kalau lepaskan itu artinya engkau mengikuti penyembahan berhala. Engkau lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga lupa akan pribadimu butuh Tuhan setiap hari. Sehingga engkau tidak memberi makan rohmu. Jangan sampai begitu. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, hebat. Setiap orang yang setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam imannya mengiring Tuhan, dia akan diberi kuasa oleh Tuhan, ya, pada suatu ketika untuk kepada bangsa-bangsa. Artinya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau memerintah bersama dengan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo semangat pertahankan iman. Ya. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti itu bikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Wow. Dan kepadanya akan kukurniakan bintang timur. Nah, bintang timur ini saya pelajari ada 3 hal maksudnya. Ya, bintang timur ini ya bisa jadi arahnya adalah menerima suatu, ya, atau mengalami penyertaan Tuhan. Nah, jadi bintang timur ini adalah mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi bintang timur merupakan penyertaan Tuhan. Tetapi juga bintang timur ini bisa jadi ya melambangkan kemenangan Kristus pada akhir zaman. Amin. Karena budaya Babel dan Roma itu, Bapak Ibu Saudara, bintang timur itu melambangkan kemenangan. Ya, pada waktu itu memang pemerintahan Roma sangat mendominasi dan orang Yahudi pun akhirnya berbahasa Yunani bukan Ibrani lagi pada waktu itu. Mengerti di sini? Ya. Nah, di sini didukung konteksnya dari ayat 26 sampai 28.
Ya, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa. Nah, ini juga berbicara bintang timur, ya, ayat 26 itu. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga berbicara tentang kemuliaan dalam kerajaan Allah bagi orang yang taat, ya. Dalam Daniel pasal 12 juga dikatakan di situ, ya, tentang orang yang bijak itu akan bercahaya, ya, kalau nggak salah seperti itu, ya. Dan juga dalam kitab Matius pasal 13, dan itu berbicara juga bahwa orang benar akan bercahaya seperti matahari, ya. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak main-main soal ketaatan. Katakan ketaatan. Belajar taat. Kalau engkau panggilanmu adalah untuk melayani Tuhan, layani terus Tuhan. Baik melayani secara pribadi maupun di rumah Tuhan. Tapi kalau engkau dipanggil, ya, sebagai orang misi, setiap kita, ya, kalau ada misi harus engkau spare waktumu supaya makin tajam, ya, ikut misi. Tetapi ada standar tertentu yang akan ikut misi ini adalah orang-orang seperti ini, itu, dan sebagainya. Ikuti prosedurnya supaya Bapak Ibu Saudara sehati dengan kita, ya. Yang selanjutnya, kalau dalam pekerjaan ini, pekerjaan Tuhan, ya, banyak sekali. Kalau engkau dipanggil untuk sebagai karunia raja, ya, panggilan raja, engkau seorang panggilan raja di hadapan Tuhan. Artinya apa? Engkau itu diberkati dalam segala hal dan engkau menabur, itu panggilan raja, ya. Oleh sebab itu jangan tinggalkan itu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, panggilanmu seorang nabi atau nabiah, ya, jangan tinggalkan itu. Engkau merasakan, ya, ada ilham dari Roh Kudus supaya disampaikan kepada umat, sampaikan dengan baik, ya, melalui gembala, ya, apa ini dan sebagainya. Tetapi diimbangi dengan hidupmu yang berpadanan dengan firman. Jangan sampai gaya hidupmu tidak cocok dengan apa yang kau katakan. Mengerti di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 29 ayat yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biar dari perenungan ini kita belajar bahwa Tuhan tahu jemaat di Tiatira hebat dalam iman, ya. Dalam apa lagi? Dalam kasih. Dalam apa lagi? Dalam pelayanan. Hebat. Dalam ketekunan, ya, tekun doa puasa. Nah lo lebih mungkin dari kita. Yang terakhir, mereka itu melakukan pekerjaan terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Hebat sekali. Tapi Tuhan mencela karena mereka tidak mau atau tidak berani menegur orang-orang yang membiarkan Isabel ini masuk. Mungkin sungkan karena orang-orang tersebut sudah banyak menabur buat jemaat di situ. Nah, itu juga Tuhan cela. Makanya, ya, nggak peduli mau seberapa banyak pun kita menabur, tapi kalau Tuhan menegur, terima itu supaya Tuhan tidak memasukkanmu ke dalam masa kesukaran. Ya, dan jangan sampai seperti itu. Doa saya kita semuanya menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk kita taat. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Kalau tidak taat artinya berdosa. Itu dia. Oke, mari kita datang sama Tuhan, ya. Yuk kita lihat bahwa hidup kita, mana ya Tuhan sisi gelap yang harus saya ubah. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik buat setiap kami. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur lewat jemaat di Tiatira ini. Kami belajar dan kami diberkati.
dan kami tidak perlu mengulangi kesalahan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap kami mengerti akan kehendak-Mu dan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Berkati hari ini sertai setiap kami. Tutup bungkus biar kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, berkati bangsa kami, sertai semuanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa biar setiap kami, ketika kami berdoa puasa hari ini, kami semuanya dikuatkan, kami semuanya diteguhkan, kami semuanya diberkati. Bapa, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus, hari ini rencananya keluarga Bapak Yohanes Subandri akan dibaptis, istrinya, anaknya, dan keluarganya. Hamba berdoa biar semua itu berjalan dengan baik. Biar kasih setia Tuhan melimpah dan mereka semuanya menerima karunia Roh. Terima kasih Bapa, sertai acara hari ini jam 11 siang di gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang akan beraktivitas, Engkau menjaga, menyertai mereka. Tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati gereja kami, biar gereja kami menuai jiwa-jiwa. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar gereja kami berdampak bukan hanya di dalam tetapi keluar. Kami bisa KKR, semua apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan berkati supaya ada banyak jemaat-jemaat yang dibangun, ada banyak orang-orang mengenal Tuhan lewat pelayanan kami, dan mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Kami berdoa Tuhan untuk rencana lawatan kami ke suatu daerah yaitu Tehang. Biarlah kami membawa damai, sukacita, dan kuasa Allah dinyatakan. Kami melihat bagaimana mereka merindukan untuk kami datang. Kami berdoa supaya hati mereka dipuaskan dengan kehadiran kami seperti para rasul mengunjungi daerah-daerah lain untuk menguatkan dan memperlengkapi jemaat. Kami mau melakukan misi ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Sertai kami hari ini. Kami akhiri dengan doa. Bapa kami, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah ya, Roh Kudus pasti menyertai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan ada pembaptisan ya di gereja. Ada kelas dulu sebentar. Nanti jam 12 baru kita ke kolam ya. Bukan kolam ikan ya, kolam renang. Kita akan melakukan sakramen baptisan ya. Dan satu hal yang saya mau bilang, ketika Bapak Ibu Saudara berpuasa dengan sungguh-sungguh, saya yakin mulai hari ini engkau akan menerima karunia Roh, engkau akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Latih dirimu beribadah ya, tetap bergantung kepada Tuhan, biarlah Roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi dan shalom. Tetap semangat semuanya. God bless you. Bye bye. Shalom. Terima kasih Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Tuhan Yesus berkati. Gio, mana Gio nih hilang? Nathan, Wih, kawal mau Gio, Jen nih. Oke, selamat bersekolah, selamat bekerja. Shalom Bu Ramani. Bu Ramani, Tuhan berkati. Mbak Eva. Ya, Pastor. Kak Yohanes. Pak Yes.
Ya, Juanda, Desi, tetap Ya, semangat. Pastor, semangat terus. Ya. Guswin, ya, Deborah, Jacob, Joseph, semuanya. Ya, yang lagi bersih-bersih rumah, Tuhan berkati. Bu Suri, Amin. semangat terus Bu Suri. Ya, semangat. Mm-mm. Semangat Bu Suri. Ya, Bu Romani, semangat. oke. Kak Robi, kemana Bu Kartini? Sinyal kan? Mungkin loh. Oke, ya itu aja ya Bapak Saudara ya. Bye-bye. Semangat God bless puasanya. you. God bless you all.